Ini dia kisah hidup Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, seorang asnad dunia atau rujukan hadis-hadis Rasulullah yang ada di dunia pada zamannya. Putra bangsa ini berkiprah dan banyak dihormati oleh para cendekiawan muslim sedunia. Ialah Syekh Yasin Al-Fadani, pria berdarah Sumatera Barat yang lahir di Makkah dan menjadi ahli fikih dan muhaddis terkemuka pada abad ini. Ulama ini bahkan mendapatkan gelar Al-Musnid Dunya, atau yang berarti ulama ahli masnad dunia, dalam keahliannya di bidang ilmu periwayatan hadis. Namanya sangat terkenal terutama bagi kalangan pelajar Indonesia yang menimba ilmu di Makkah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ijazah sanad hadis darinya. Lahir di Makkah pada tahun 1916, pria yang mempunyai nama lengkap Abu Al-Faid Alam Ad-Din Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani ini telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ketika remaja, ia mampu mengungguli rekan-rekannya dalam hal penguasaan ilmu agama, terutama di bidang hadis dan fikih yang membuat para gurunya kagum terhadapnya. Ini membuat orang tuanya Syekh Muhammad Isa bin Udik Al-Fadani dan Maimunah binti Abdullah Fadani sangat bangga. Selain berguru langsung pada kedua orang tuanya yang ahli agama ini dan juga asli dari Minangkabau, ia juga banyak belajar dari pamannya sendiri, yaitu Syekh Mahmud Engku Hitam Al-Fadani yang juga asli dari Minangkabau. Guru-gurunya yang lain yang banyak mempengaruhi pendidikannya adalah Syekh Mukhtar Usman, Syekh Hasan Al-Masyad, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa, dan banyak lagi ulama terkemuka lainnya di As-Sautiyah, lembaga pendidikan tempatnya mengabdi. Sekitar tahun 1934 terjadi sebuah konflik. Direktur As-Sautiyah yang berasal dari India telah menyinggung beberapa pelajar asal Asia Tenggara, terutama dari Indonesia. Maka Syekh Yasin mengemukakan ide untuk mendirikan Madrasah Darul Ulum di Makkah. Niat untuk menunjukkan rasa nasionalisme pada bangsanya ini membuat para pelajar As-Sautiyah berbondong-bondong pindah ke Madrasah Darul Ulum. Padahal madrasah tersebut masih baru. Syekh Yasin kemudian menjabat sebagai wakil direktur Madrasah Darul Ulum Makkah. Selain masih mengajar di berbagai tempat, terutama di Masjidil Haram, materi-materi yang disampaikan mendapat sambutan yang luar biasa, terutama dari para pelajar asal Asia Tenggara. Satu hal yang menarik dari sosoknya adalah kesederhanaannya. Meski ia adalah ulama terkemuka yang kecerdasannya diakui dunia, ia tak segan untuk keluar masuk pasar sendiri berbelanja, kemudian memikul barang-barangnya sendiri. Ia sering terlihat mengenakan kaos oblong dengan sarung sambil nongkrong di warung teh dengan menghisap sisa, semacam rokok Arab yang menjadi kesukaannya. Rumahnya pun tak pernah sepi dari kunjungan para cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Apalagi ketika tiba musim haji, karena ia sering mengundang ulama dunia ke rumahnya untuk berdiskusi mengenai perkembangan dunia Islam. Bahkan Gus Dur pun pernah singgah di rumahnya. Karya-karya yang telah ditelurkannya pun adalah kurang lebih dari 100 judul kitab. Semua hasil karyanya tersebut tersebar dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren baik itu di Mekah maupun di Asia Tenggara. Susunan bahasa yang tinggi dan sistematis serta isinya yang padat menjadikan karya Syekh Yasin banyak digunakan oleh para ulama dan pelajar sebagai sumber referensi. Antara lain Fathul Alam, syarah dari kitab hadis Bulughul Maram, Ad-Dur Al-Madud fi syarah Sunan Abu Dawud, Nail Al-Ma'lumul Asyiyah ala Lub Al-Usul Fiqh, Al-Fawaid Al-Janiyah ala Kuwadul Fiqhiyah, dan banyak lagi yang lainnya. Paling tidak ia telah menulis 9 buku tentang ilmu hadis, 25 buku tentang ilmu dan usul fikih, serta 36 buku tentang ilmu falak. Kitabnya yang paling terkenal adalah Al-Fawaid Al-Janiyah yang menjadi materi silabus dalam mata kuliah usul fikih di Fakultas Syariah Al-Azhar, Kahirah, Mesir. Syekh Yasin Al-Fadani banyak menuai pujian, baik oleh para ulama maupun para gurunya. Salah satunya adalah seorang ulama hadis bernama Said Abdul Aziz Al-Kumari yang menjuluki Syekh Yasin sebagai ulama kebanggaan Haramain, Makkah dan Madinah. Ulama besar lain yang berasal dari Hadramaut, Yaman, yaitu Al-Alamah Habib As-Segaf bin Muhammad As-Segaf juga sangat kagum dengan keluasan keilmuannya, hingga ia memberikan sebutan Sayutiyu Zamanihi yang artinya Imam Al-Hafidh As-Sayuti pada zamannya. Syekh Yasin juga sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke berbagai negara termasuk Indonesia yang merupakan asal dari nenek moyangnya. Hingga akhirnya ia meninggal pada tahun 1990. Meski ia telah tiada, ilmunya terus dipakai sebagai rujukan dan selalu berkembang di semua lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia.